singkat cerita, nah di situ ketemu teman-temanku yang nakal-nakal banget. Di masjid itu? Di masjid itu ada Ancak Hais. Ancak drum? Bukan Ancak drum, Ancak Hais itu penulis lagu dia. Oh bukan Ancak drum ya? Bukan Ancak drum. Yeah. Ancak drum gak nakal. Diam. Iya, temenmu, nakalan kamu. Hello YouTube, this is Jackpot. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senangnya malam Jumat ini teman-teman. Saya lagi berada di sebuah masjid di bilangan Cibinong. Dan di sebelahku, mudah-mudahan jangan pangling ya, dia ini rocker sejati. Ya ampun, motor ya kenceng banget ya. Mas Edi, Yo. Kemput, selamat malam, apa kabar? Salim dong. Alhamdulillah sehat Ya berkat Allah. doa Mas Jul nih. Aduh, alhamdulillah. Mas ini sorry tak ganggu, lagi iktikaf ya? Ya. Lagi belajar. video call juga ya? Hah? Lagi video call juga? Video call, ada yang pengen tahu. Asik gitu. Ini iktikaf rutin atau gimana Mas Edi? Jadi aku ikut amalan ini, belajar menyampaikan agama. Iya. Namanya dakwah dan tablik. Ya. Awal-awalnya itu nginep cuman belajar itikaf Iya. di masjid sehari, tiap malam Jumat, terus Jumat pagi pulang habis Oke. subuh. Nah setelah itu terus nambah waktu 3 hari setiap bulan. Setiap bulan. Itu sejak tahun berapa Mas Edi? Sejak tahun 2003 alhamdulillah. Masya Allah, 2003 sampai 2003. 2021 sudah kurang lebih 18 tahun lah ya. Betul. Hampir 18 tahun. Alhamdulillah. Kita mundur sedikit boleh Mas Edi sambil Boleh nanya-nanya. banget. Sudah banyak tahu mungkin orang-orang di teman-teman musisi, teman-teman band, terutama rockers, terutama fansnya Grass Rock, sudah tahu kalau Mas Edi berkegiatan agama itu sangat serius. Itu sejak tahun berapa sih Mas Edi? Tahun itu sekitar tahun 2003 itu, sama dikenalkan sama almarhum Yangson, penyanyi Jet Layer. Yangson Ai. Ya betul. Iya. Benar-benar. Ceritanya gimana kok bisa Mas Yangson itu mengenalkan gitu loh? Apa yang Jadi terjadi? semuanya mungkin sudah ketetapan Allah. Iya. Jadi tahun 2000. Maaf, Mas Edi, mungkin bisa didekatkan biar Iya. ambience saya. Oke. Iya. Tahun 2003 itu, tapi memang sebelumnya itu ada ini apa? Kayak bimbingan lah gitu, bimbingannya. Artinya? Bimbingan itu ada seperti bisikan di dalam hati itu waktu itu pas Ramadan. Ya. Ramadan itu aku kan ngelihat, biasanya aku tadarusan ya. Ya. Habis taraweh itu. Ya. Terus tadarusan. Terus aku seolah-olah itu diberikan pemahaman. Jadi ada teman-teman yang ngaji itu habis sambil menyimak gitu kan. Tadarusan kan gantian satu. Muter terus, gitu ya. muter terus sambil nyimak itu terus makan takjil lah ya yang ada. Yang itu ya, dari maghrib itu ya. Ya yang disediakan panitia atau tetangga-tetangga ya. Iya. Makan. Terus aku pikir wah kayaknya kurang bagus nih kayaknya sambil membaca Al-Quran sambil makan gitu kan. Iya. Akhirnya aku merasa start dari situ, terus tiba-tiba itu terus banyak kemudahan-kemudahan, terutama kayak sholat subuh yang biasanya itu jam 7, jam 8 pagi. Kawanan. Iya, subuhan. Iya. Ya, terus alhamdulillah habis dari itu bisa bangun jam 3 gitu. Itu bisa persiapan subuh, terus mandi gitu kan. Iya. Ada semangat untuk amal agama lah gitu waktu itu. Terus sampai istri itu kaget-kaget juga gitu. Tuh ngapain lu gitu kan waktu mandi itu kan. Mandi jam segitu kan ditanya ngapain gitu. Terus aku bilang, "Loh, mandi nih." "Loh, ngapain mandi jam segini?" "Iya mau persiapan subuh." "Tumben gitu katanya.
iyalah gak apa-apa gitu. Nah habis itu terus ada tergerak hati itu untuk ke masjid, tapi azan ke masjid gitu, salat berjamaah gitu. Kalau ketemu masjid yang nggak dibuka gitu, kadang-kadang kan zuhur, asar itu banyak yang tutup kan karena mungkin petugasnya kerja apa gitu. Terus akhirnya saya tetap sholat di masjid tapi di terasnya gitu. Ini masjid dekat rumah ya? Iya. Oke. Pokoknya masjid yang waktu azan aku di mana aja gitu mampir gitu. Nah singkat cerita, di masjidku itu yang bulan puasa itu tiba-tiba aku punya tetangga namanya almarhum Pak Peter, almarhum beliau. Iya. Duduk di depanku gitu di masjid tuh. Aku jadi panitia zakat lah, zakat fitrah. Terus aku perhatiin Pak Peter duduk sama seseorang gitu. Cuman aku mikir ini orang kayak pernah tahu gitu kan. Iya. Terus nggak lama Pak Peter datang ke aku nanya, Pak Edi, tahu jet layer nggak gitu? Oh, langsung aku nggak jawab iya, tapi aku langsung tunjuk yang temannya Pak Peter tadi itu, yang sonnya gitu. Iya Pak gitu. Oh, wah gimana nih kabarnya? Baik gitu. Oh ya udah kenal ya kenal lah. Kita sering grassrock main barengan sama jet layer di mana-mana gitu kan. Iya. Di Jakarta waktu itu sempat yang terakhir itu tour di Madiun lah pertama 4 kota sama Next Band waktu itu. Iya. Nah udah setelah itu Yangson seringlah datang ke musolaku itu. Kebetulan rumahnya itu aku di Gaperi 2, dia di Gaperi 1. Oh, Yangson tuh di Cipinang juga? Iya. Oke, iya. Habis itu terus satu saat itu petugas kultum di masjidku nggak ada orang. Terus tiba-tiba dia didaulat untuk kultum lah gitu. Nah, Mas Yangson. Iya, di situ momen yang sangat mengejutkan lah buat aku. Iya. Jadi dia itu kultum itu luar biasa. Jadi sangat menyentuh hati gitu. Bicaranya itu memukau untuk aku terutama karena kan aku tahu backgroundnya dia kan penyanyi metal. Iya. Bawain Judas Priest gitu. Betul. Sementara Judas Priest itu kan liriknya ngajak fans-fansnya ya ada lah di beberapa lagu itu untuk bunuh diri dan lain sebagainya sampai gitu. Tapi ketika saat itu aku ngeliat Yangson itu ceramah ya bicara tentang Islam itu luar biasa gitu. Nggak banyak ayat-ayat Al-Quran yang dia sampaikan, bahasa-bahasa yang biasa seperti model-modelnya Agim lah gitu. Cuman ini dengan gayanya dia yang orang Sumatera, yang rockers gitu. Jadi ya rada semangat lah gitu. Tapi nggak semangat banget, orangnya low profile gitu. Nah dari situ terus aku sempet dia turun, aku nanya, wah kamu belajar agama di mana gitu? Oh enggak belajar kok ya, biasa aja lah gitu. Kenapa emang? Oh bagus ceramahnya, masa gitu. Nah ini dalam tanda kutip ketika dia tahu aku terkesan dengan itu, nah dia memanfaatkan itu. Momen itu akhirnya aku diajak untuk itikaf di Masjid Kebonjeruk waktu itu. Aku nggak tahu ada Masjid Kebonjeruk itu. Dia bilang, Pak Edi mau nggak itikaf gitu? Oh itikaf itu apa? Itikaf itu kita berdiam diri, masjid nginep lah gitu. Malam Jumat nanti pulang Jumat pagi. Oh boleh. Ini lagi semangat soalnya, lagi semangat gitu. Ini masih di 2003 ya? Iya 2003. Terus akhirnya aku diajak ke Kebun Jeruk, singkat cerita. Nah di situ ketemu teman-temanku yang nakal banget. Di masjid itu? Di masjid itu ada Ancak Hais. Ancak drum? Bukan Ancak drum, Ancak Hais itu penulis lagu dia. Oh bukan Ancak drum ya? Bukan Ancak drum. Ancak drum gak nakal. Diam. Iya temenmu nakalan kamu. Allah Akbar. Ya Allah. Nah terus ketemu almarhum Gito Rolis. Ya Allah ya. Terus ketemu Irfan Rotor yang barusan meninggal. Iya. Terus ketemu Emon itu anaknya Menteri BPN Pak Sony Harsono. Bukan temannya Mas Boy ya? Mas Boy itu yang Mas Boy. Oh bukan lah ya. Emon ini preman banget, yakuza dia sempat yakuza, badannya penuh tato. Yakuza, oke. Tapi dia itu gitaris, Raymond itu. Gitaris, ganteng karena
ibunya itu orang Yunani, istrinya Pak Pak Sony Arsono itu Iya. yang waktu itu menjabat jadi Menteri BPN itu. Ya aku kenal sama Emon, kenal banget lah gitu. Nah orang-orang ini semuanya ini aku lihat tuh latar belakangnya tuh ya agak karu-karuan lah gitu. Ya. Nah aku merasa comfort gitu di situ, comfortable gitu. Enak nih kayaknya ini kayaknya cocok nih ketemu sama teman-teman gitu kan. Ya, yang dulunya bandel gitu terus kayaknya nih cocok nih gitu. Ya udah ada Cecep AS, Bang Cecep AS. Kalau lagu itu ya? Iya, di situ ada Bang Cecep AS. Terus banyak lah akhirnya ada nama-nama yang jarang ketemu kayak Sakti, Ceylon Seven. Iya. Terus Ica pemain bassnya Jikustik. Ya. Terus ada siapa Lukman, Noah terus ada pemain drumnya si Reza, ada Ihsan pemain bassnya. Jadi aku pikir wah enak nih kayaknya satu komunitas, satu sama-sama seniman lah gitu. Ya. Nah senasib itu sepenanggungan. bener. Iya. Ya udah akhirnya kita sering ketemu ngobrol gitu. Konteksnya ya kalau di dalam masjid ngomongin agama, tapi kalau di luar masjid tuh ya ngenang masa lalu. Kita nuduh bandel banget ya begini. Alhamdulillah sekarang Allah kumpulkan di masjid gitu. Iya gitu. Bener. Gitu loh ceritanya. Itu kok bisa tahu-tahu udah ngumpul di satu masjid itu semua Mas Yangson yang mengumpulkan atau bukan? Kalau gimana ceritanya itu? Jadi kalau memang dakwah tablik ini memang bergerak, jadi pergerakan. Okay. Jadi bukan sekedar duduk ngaji di masjid terus pulang nutup di buku yang ilmu yang kita catat tadi kita taruh, bukan begitu. Tapi kita ngaji terus kita disuruh untuk mengajak yang lain juga. Jadi artinya ayo kita berbagi kenikmatan dalam beramal agama, ajak teman-teman yang di sini gitu. Kasih tahu bahwa dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Betul. Jadi nggak sia-sia kita punya teman, tapi kita bisa menularkan kebaikan. Nah, prinsipnya seperti itu. Jadi prinsipnya itu mengajak. Yeah. Jadi namanya dakwah itu kan sebetulnya tidak seperti konotasi yang aku pahami kemarin itu dakwah itu ceramah yang berapi-api di atas mimbar, bukan. Iya. Tapi dakwah itu artinya mengajak ternyata. Oh, dakwah itu mengajak gitu. Dua arah gitu ya. Iya. Gak searah ya. Gak searah. Ya. Jadi ketemu orang, ayo ngaji yuk, ayo begini yuk, ayo belajar sholat berjamaah yuk, model-model kayak gitu. Iya. Itu 2003 sampai 2003. Akhirnya terus keterusan dan akhirnya meyakini bahwa ya sudah gua hijrah. Itu breakthrough-nya itu gimana? Maksud aku ngomong ke maaf keluarga atau apa itu gimana kan sementara ya kita tahu lah sama-sama lah rockers kayak gimana lah kebiasaannya betul. Kayak gitu itu gimana ada sedikit diceritain gitu biar ya mungkin semakin menular gitu. Betul mudah-mudahan ya. Iya amin. Jadi intinya lah aku itu capek sebetulnya. Bandel tuh capek. Capek apa bosen? Capek ya. Capek karena dulu itu kan ya kita sama-sama tahu lah duit kalau kita musisi yang punya pekerjaan yang banyak karena kita selain kita sedikit punya nama dikenal orang akhirnya kerjaan itu ada aja gitu. Duit ini ya banyak lah. Tapi pulang itu semalam selesai. Ikan gitu kan. Semalam selesai, besok nggak punya duit lagi gitu. Nah kondisi kayak gitu itu capek dan akhirnya aku memutuskan aku untuk menikah lah gitu. Menikah tapi belum ada kekuatan untuk amal. Alhamdulillah aku punya istri itu waktu itu dia juga belum menutup aurat, belum pakai jilbab gitu, belum pakai baju-baju panjang gitu. Tapi nggak model istriku itu orang yang nggak hot-hotan lah gitu, nggak pamer-pamer gitu paha, pamer gitu nggak. Tapi istriku itu menjaga sholat. Oh, gitu, hanya menjaga sholat. Dan kalau aku nggak sholat itu apa ya? Marah dalam tanda kutip ya, marah nggak sedih gitu ya. Akhirnya untuk begitu ya supaya dia nggak marah gitu, aku keluar rumah pamit ke masjid.
tapi nongkrong warung kopi. Ngarepe masjid. Iya, ngarepe masjid. Nah gitu, intinya begitu. Terus ya punya anak satu gitu kan. Tapi yang aku terus terang aja nggak mendapatkan apa ya kenikmatan lah gitu, kepuasan gitu. Untuk apa ya begini bohong-bohong gitu sama istri. Ya udahlah aku. Nah momennya itu sebetulnya intinya berangkat dari diri sendiri. Udah capek bandel gitu kan. Akhirnya memutuskan tuh lewat itu tadi ada yang bantu lah ya. Bisikan. Lewat ada yang membantu kayak yang Son almarhum itu. Ngaji. Nah kebetulan aku sambut gitu. Gitu. Kebetulan di Masjid Kebonjeruk itu aku begitu masuk pertama kali itu yang terkesan itu, wih kayak Arab rek gitu. Oh gitu. Iya jadi orangnya pakai baju panjang, minimal pakai baju yang di bawah pantat lah gitu, di atas dengkul. Gamis gitu. lah. Iya gamis, terus jubah-jubah, pakai sorban gitu. Sangat mengesankan. Wah kayak di Arab ya ini masjid ini luar biasa nih gitu. Oke, akhirnya alhamdulillah hijrah dan sampai detik ini juga semakin menikmati dan meyakini bertambah keimanan dalam dunia religi ini ya, di agama ini gitu. Tapi Mas Edi mungkin bisa bantu karena sudah lama hampir 18 tahun hijrah itu, mungkin bisa di-share di kesempatan kali ini. Sementara banyak banyak cerita gitu antara musik hingar-bingar berkegiatan panggung kayak begini ini kan banyak orang ngomong piye toh gimana sih ya sholatnya masih tapi tetap aja lu genjreng-genjrengan kayak gitu. Nah betul. Ada pandangan sebagian orang maaf ya dalam tanda kutip ada yang ngomong itu haram. Ada yang mungkin sebagian aku juga pernah dengar enggak kok, mungkin kalau misalnya bermusiknya tuh semakin yakin mendekatkan diri ke pencipta ya semakin bagus dong gitu. Nah menurut pandangan Cak Edi piye itu gimana gitu? Jadi itu kan perkara-perkara perbedaan pendapat. Tapi ini disangkal sama ustadz-ustadz yang memang betul-betul musik ini haram, sudah nggak ada penjelasan. Nggak ada ampun udah. Ya kartu mati udah. Ya, sudah tutup. Case close. Tapi aku juga menemukan banyak ulama juga gitu di sisi yang lain ya. Karena ya kita nggak pungkiri bahwa Rasulullah SAW bersabda nanti umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Gitu kan. Yang akan selamat itu satu golongan itu yang ahlus sunnah gitu. Nah itulah gitu kan. Intinya dari 73 golongan itu kita nggak ngerti yang mana. Nah yang aku tidak setuju atau nggak bisa masuk, aku nggak, artinya ketika aku nggak setuju kan buat kalian yang merasa kontra dengan pikiranku kan nggak masalah gitu. Aku punya hak untuk ngomong nggak begitu gitu. Kamu tidak boleh menganggap yang lain itu nggak selamat, kamu sendiri yang selamat itu nggak ada. Buat aku nggak ada. Ngerti maksudnya. Iya kan? Karena Allah itu yang mempunyai hak prerogatif menentukan orang ini orang ini diridhoi, orang ini tidak diridhoi kan gitu kan? Betul. Sementara sekarang ini yang kita jalankan ya yang beramal agama ya semampu kita aja. Jadi terus kalau kembali kepada musik itu juga ada pendapat yang seperti itu juga. Ada ustadz yang haram titik kan? Dan teman-teman kita juga banyak yang begitu masuk ke kajian mereka, musik dijual, musik di stop, barang-barang dijual, bahkan dijual tidak dengan orang Islam. Gak mau dia menjual gitar kepada orang Islam. Aku dengar itu. Nah, iya. Ya silakan, nggak apa-apa. Aku juga tidak menghakimi kalian itu orang yang keras, enggak, biasa aja. Gitu. Tapi hargai juga orang yang kayak ustadz seperti ustadz ulama Imam Al-Ghazali, terus Yusuf Qardawi yang dari Mesir itu ulama itu kan. Terus kalau yang di Indonesia ini ada penjelasan Ustadz Abdul Somad, penjelasan Ustadz Adi Hidayat yang masih memberikan peluang dalam artian bukan
Ustadz Abdi Hidayat pun bilang saya tidak suka dengan musik, tapi kalau untuk membahas masalah musik itu haram atau diperbolehkan itu tidak langsung langsung nggak ada penjelasan lah. Pokoknya musik haram titik, tuh nggak bisa begitu. Nggak bisa, ada penjelasannya. Nanti kayak Ustadz Abdi Hidayat menjelaskan, ayo mari kita sepakat dulu apa sih musik itu, kan gitu. Betul. Kalau kita sudah menemukan satu kesepakatan arti daripada musik itu sendiri, baru kita bisa membedah lagi gitu. Iya. Nah sehingga karena beliau juga bukan tidak memberikan contoh, beliau memberikan contoh ketika Rasulullah SAW membiarkan istrinya Aisyah radhiyallahu anha untuk bergembira sambil bernyanyi-nyanyi gitu. Terus bapaknya sendiri yang sahabat utama Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq itu memang ngeliat, kok ini kok ada bunyi-bunyian setan di rumah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW, enggak nih, jangan dulu, ini biarkan dia sedang berhari raya. Dan gitu kan, artinya Rasulullah pun berbijak dalam perkara-perkara seperti ini gitu. Nah kalau masalah ya ada, memang aku ngelihat ada musik-musik yang betul-betul memancing birahi, orang lihat dia langsung langsung sange gitu kan. Iya. Nah itu memang aku juga, dan kebetulan aku juga tidak melakukan memainkan musik yang seperti itu gitu. Iya. Nah jangankan di dalam musik, gak bermusik pun kalau dia menunjukkan payudaranya, menunjukkan pahanya, ya buat aku yang sedang belajar agama ini nggak setuju. Atau gitu. profesi-profesi lain. Lain. Jujur aja, ini juga memalukan, tapi ini kenyataan. Korupsi itu justru banyak terjadi di apa itu namanya, institusi-institusi yang sifatnya religius. Betul. Iya kan? Iya. Itu kan aneh itu. Iya betul. Ya kan sakit jiwa aku bilang gitu. Betul. Ini lebih parah malah. Lebih parah itu. Bahkan yang aku pelajari itu nanti ulama ini akan lebih berat dia mengalami hukuman. Karena apa? Dibanding orang-orang yang menyembah berhala, kata Allah Ta'ala gitu. Iya. Ya, maka sahabat bertanya, loh kenapa bisa begitu? Iya karena ulama ini ngerti agama. Iya. Orang-orang yang itu yang berkecimpung di dalam departemen-departemen yang namanya mengatasnamakan agama, departemen sosial dan lain sebagainya. Dia ngerti bahwa katakanlah bansos lah. Iya. Bansos ini untuk orang yang membutuhkan, sedang ditimpa pandemi, sedang ditimpa bencana. Nah, dia embat itu duit. Nah, ya. Kira-kira murkanya Allah lebih berat ke dia yang berpengetahuan luas tentang ilmu pencurian itu nggak boleh, sama maling-maling PT, maling-maling ayam motor. Kira-kira lebih berat mana? Ya logika ya yang itulah. Iya. Yang berpendidikan tinggi, yang punya jabatan, yang pasti dia punya ilmunya dan dia berpengetahuan luas tentang mana hal yang diperbolehkan, mana hal yang tidak diperbolehkan gitu. Waduh, sepakat. Jadi berikutnya balik lagi nih hubungan kegiatan bermusik sekarang gitu. Kembali ke laptop ya. Kembali ke laptop sekarang. Grace Rock sendiri sekarang, aku dengar lagi apa ini? Lagi album baru atau apa ceritanya sekarang? Grace Rock itu kegiatan terakhir bikin single, judulnya Harapan, lagu Harapan. Single ini ya? Iya, single. Ini lagu lama sih sebetulnya, cuman aransemennya dipendekin, lebih sederhanakan gitu. Sebetulnya untuk keperluan COVID-19 ini gitu. Jadi lebih ke charity lah gitu. Itu yang terakhir Grace Rock. Tapi kalau show terakhir itu kira-kira 1 tahun yang lalu ya, sebelum pandemi lah pokoknya. Itu ada event Jateng Fair. Pak Gubernurnya datang, bahkan beliau ketika kita bawain hit kita Peterson, beliau nyanyi-nyanyi, wah ngerti juga lagu Grace Rock ini. Peterson itu. Iya tahu. Kalau ngomong Peterson tuh aku ke almarhum Mas Dayan. Iya. Mas Zul kemana sekarang? Jul ini sebetulnya kalau tadi kamu ngomong aku hijrah, ini belum hijrah, ini masih nyoba-nyoba lah gitu. Nah Jul ini yang hijrah. Jadi dia sekarang dia bahkan bikin konten YouTube, ceramah-ceramah dia. Apa nama kontennya Mas Jul? Zulkarnain
apa nanti aku share lah gitu. Iya. Setahu dia ini ya. Jadi dia zaman jadi kita Surabaya ustadz itu dia udah jadi ustadz duluan ya? Kalau di zaman kita di Surabaya itu belum. Belum ya? Belum, tapi dia aku pernah dengar dia pernah juga ikut tabligh gitu. Bahkan cuman dia sayangnya nggak mengenalkan ke kita gitu. Malu-malu kali di waktu itu. Iya. Tapi terakhir ini beliau memperdalam ilmu agama sehingga beliau mendapat sebutan ustadz. Dan bahasa-bahasanya emang bahasa-bahasa ustadz menyampaikan ayat Al-Qur'an dengan fasih gitu. Beliau lebih kelompok beliau ini si Zul ini mujahidin. Itu apa tuh jurusannya itu kalau Mas Jul? Kalau jurusannya mujahidin ini lebih ke ke nahi mungkar. Ke nahi mungkar, memberantas kemungkaran. Ya betul. Iya. Nah kalau tabligh ini lebih ke amar ma'ruf. Mengajak kebaikan. Iya. Oh, Mas Zul. Sehat ya Mas Zul di Surabaya ya? Mas Sehat. Nah, itu masalah orang yang aku pikir aku pernah ceritain sorry ya. Masalah musik juga nih. Oke. Aku sempat discuss. Bukan, ya discuss. Gara-gara aku juga udah nggak punya semangat gitu. Aku meskipun aku nggak suka dengan orang-orang yang mengharamkan musik totally gitu ya. Itu aku kadang-kadang masih kepingin bener nggak sih ini main musik ini haram? Tadi putus asa. Iya. Ya, tanda kutip ya. Putus asa. Bimbang gitu. Sampai akhirnya satu saat Jul telepon aku. Akhi, gimana kabarnya akhi? Oh, baik. Alhamdulillah sehat Ustaz. Ustaz gimana ini? Haram nih main musik nih. Oh, kata siapa? Ya kata teman-teman itulah. Wah, enggak. Wah, gitu. Jadi memang beliau ya itu tadi memang ini ranahnya itu ranah ikhtilaf gitu. Apa itu maksudnya ikhtilaf itu perbedaan pendapat. Oh iya, gitu. Argumentasi gitu lah ya. Ada yang mengharamkan, ada yang tidak mengharamkan gitu. Nah, aku juga sering ketemu sama ustadz yang bahkan sudah lulus Kairo, sudah lulus Al-Azhar itu bilang, Mas Edi terus aja Mas Edi jadikan musik ini lahan dakwah Mas Edi. Karena Mas Edi itu punya kesempatan untuk dilihat orang, kesempatan untuk bisa merangkul banyak audiens gitu. Banyak jamaah. Nah, ini lewat situ Mas Edi. Jadi masalah ikhtilaf musik itu haram dan nggak haram itu case close gitu. Sudah selesai, nggak perlu diperpanjang lagi. Kalau kamu mau mengharamkan musik silahkan. Nggak usah main musik. Bebas dan nggak perlu komen yang nggak lah gitu. Kepada antipatinya nggak usah ditunjukin gitu loh, gitu. Maksudnya nggak usah menghakimi gitu juga. Menghakimi ya betul. Ya gitu kalau misalnya tanya Jul ya. Jadi gitu. Jadi dia sendiri ya oke. Aku pernah berdebat sama orang Salafi, tunjukkan hadisnya yang mana gitu. Gak bisa ngomong dia gitu bla 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 gitu. Ya itu paling nggak setelah diskusi sama Mas Jul itu dong kembali lagi dong. Oh iya gitu. betul. Jadi intinya sampai kembali lagi sampai aku bikin album sekarang ini ceritanya begitu. Solo album alhamdulillah. Serius? Instrumen apa berlirik? Instrumen. Wih, mantep. Aku udah berapa lagu? Mau bikin lirik minta tolong kamu. Takut nggak bisa bayar. Wah, nggak usah bayar. Kasih amplop aja. Kasih amplop aja. Aku yang nyanyi lah. Satu lagu aja. Nggak usah banyak-banyak. Insya Allah. Satu lagu siapa gitu loh. Iya kan? Siap. Keren kan? Musiknya tinggal kirim nanti. Cincai lah ya. Nanti silakan mixingin, data vokal tak kirim gitu loh. Cak Edi Insya Allah. Keren. Ya itu maksudnya sebenarnya ketemu sampean ini udah beberapa waktu yang lalu. Udah lama kita nggak ketemu. Sebelum sama Mas Darblog itu sebenarnya aku. Tapi ya akhirnya baru kemarin semalam itu. Makanya ya alhamdulillah nyambung gini ya wis. Akhirnya malam Jumat ini pas iso ketemu sampean gitu. Ya aku matur nuwun, terima kasih. Mungkin Mas Edi gini sekarang terakhir. Mas Edi pengen nyampein apa sekali lagi statement Mas Edi sebagai seorang rockers, gitaris additional yang salah satu yang laris juga di Indonesia, gitaris paling enggak apalah statement tentang global gitu, bermusik atau apa silakan gitu buat
subscriberku di Jul Kriwil channel ini. Gitu. Oke. Silakan Mas Edi. Jadi kita sekarang sedang menghadapi satu keadaan yang global ya, secara global lah, seluruh dunia. Ini memaksa kita untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan segala suasana dan keadaan gitu. Jadi sakit, sembuh, sakit, sehat, kaya, miskin, senang, susah, itu Allah yang membuat sebetulnya. Jadi begini contohnya yang gampang. Aku semangat untuk kerja. Aku grassroots juga banyak job yang kita sendiri ada harapan, wah bentar lagi main, cancel. Wah ada lagi job, sebentar lagi main, cancel. Sama tempat yang lain juga Magenta Orkestra ada job, cancel. Artinya cancel maksudnya jobnya cancel apa sampean yang cancel? Enggak, jobnya yang cancel. Oke, iya. Jadi akhirnya kan ini kan seolah-olah kita ini mau kerja, tapi keadaan yang menuntut kita ini tidak bisa mendapatkan pekerjaan itu. Oke. Sementara keperluan, kebutuhan itu kan berjalan. Perut ya. Iya, perut, monthly, tagihan bulanan, harian, macam-macam lah gitu kan. Kita harus menyediakan makanan setiap hari kan perlu uang gitu kan. Nah, dalam kondisi seperti ini kenapa Allah tetap mencukupi gitu tanpa bekerja? Ajaib ya. Ajaib. Iya. Padahal akhirnya kesimpulannya, kerja nggak kerja tetap Allah cukupi kebutuhan kita. Memang Allah tidak akan penuhi semua keinginan kita, tapi Allah penuhi semua kebutuhan kita. Wow. Ya nggak, benar nggak? Diulangi. Ya. Allah itu tidak akan memenuhi semua keinginan kita. Iya. Inginnya kita kan pengen punya gedung, rumah, lantai, gedung, stadion, mobil, betul. Apa aja. Iya, ingin kita punya kan. Iya. Itu keinginan. Iya, keinginan kita. Iya, Tapi Allah tidak akan memberikan yang itu. Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Wow. Guys, cuy, bro, lur. Gitu. Api kira. Iya. Bagus ini. Ya. Di save, direkam, share, uploaden Cak Edi Kemput. Sorry, biar aku itu dari dulu bertanya. Sampean iki jeneng aslinya siapa? Siapa nama asli Mas Edi Kemput? Allah Akbar. Nama KTP? Nama KTP. Nama saya Triwitarto Edi Purnomo. Oh, toh. 3 4. First name. Iya. Middle age. Lu. Siapa mau? Triwitarto Edi Purnomo. Masya Allah. Kurang ajar dari itu Pak, saya pakai nama di Facebook. Kalau yang lain tetap Edi Kemput, di IG ku, Twitter. Tapi kalau di Facebook Triwitarto Edi Purnomo, awalnya nggak ada yang tahu. Iya gitu. Tuh, ini Mas Edi Kemput yang gitu. Iya gitu. Gitu. Wadah. Yes Mas Edi. Mudah-mudahan teman-teman apa yang kita bicarakan dari 40 menit yang lalu ini kira-kira bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Oke. Yang sudah mengklik video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share jika ini berkenan. Amin. Mas Edi Kemput matur nuwun. Oke. Ya. Sama-sama. Teman-teman, itu tadi Jackpot. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Jackpot selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.